Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, kita malam hari ini akan membahas dengan lugas, jelas, dan pas, yaitu tentang perampasan qasidah yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai yang lahir di kota Zabid, ya. Tidak termasuk Yaman Selatan, tapi ini Yaman Utara. Yang diklaim qasidahnya itu milik Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nanti kitab tersebut, ya, akan kami bagi di video, link video bawah ini. Ada dua Flipsbooks, Haizin.com yang bisa panjenengan mutolaah sekaligus untuk bukti, dibagikan kepada kawan-kawan kita bahwa ternyata tidak hanya Rotib Ar-Rifai, tidak hanya Sulamut Taufik, begitu juga qasidah yang biasa kita baca pada waktu Maulid Nabi, bahwa qasidah Ya Rasulullah Salamun Alaik dan seterusnya yang dibaca sebelum Maulid, ya ini sebagai mukodimahnya, itu diklaim milik Habaib Ba'alawi. Ini sungguh terlalu sangat-sangat keterlaluan. Pengarangnya siapa? Masih hidup. Pengarangnya masih hidup sampai sekarang. Kami melakukan kajian dan penelitian ini berkat kerjasama dengan kawan-kawan yang ada di Kalimantan Selatan, di Kabupaten Balangan, ya, di Martapura, di Banjarmasin. Ini ada bukti kitabnya. Kalau tidak ada bukti kitab karya seorang muhibbin atau habib, orang sana itu memanggil habib. Tapi di waktu mudanya ada foto yang, ya, nanti jenengan saya lihat bersama, gini. Al Ustad, ya, Haji Munawar bin Ahmad Ghazali, ya, bukan habib, ya, tapi orang-orang manggilnya habib itu. Ini kalau nggak habib ya muhibbin, ya, ngarang kitab yang mencatat tentang biografi atau sejarahnya Imam Ahmad Ar-Rifai. Tiba-tiba kok melenceng, ya, di akhir halamannya kok ada tulisan qasidah lil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Lah itu bagaimana itu? Bagaimana kok bisa melenceng seperti itu? Awal-awalnya tidak, ternyata setelah di akhirnya mulai, ya, mulai menggiring opini, pemahaman umat ini sekaligus keyakinannya, memorinya, untuk mempercayai bahwa qasidah Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Cuma di sini tidak disebutkan ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Tidak disebutkan itu. Cuma di sini diselang-seling. Urutannya tidak sama seperti karya asli dari Syekh Abdurrahman Ad-Daibai ini, ya. Cuma diselang-seling, ya. Bagi yang tidak teliti, iya meyakini bahwa benar qasidah ini adalah karya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jangan nanti lihat sendiri
qasidah lil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mohon maaf, admin tolong ambilkan buku kecil karya Habib Umar bin Hafid itu. Nah, itu nggih. Hampir sama seperti yang pernah kami sampaikan dulu. Ini Khulasa Al-Madad An-Nabawi fi Auradi Ali Ba'alawi, karya dari Habib Umar bin Hafid ini, ya. Di dalamnya juga ada, ya kemarin sudah kami bacakan ya, Hizib Nasor, ya. Bahkan ada juga dibaannya, Sarofil Anamnya. Lah semuanya nanti diklaim milik mereka. Sama seperti dalam kitab Majmu'nya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini, isinya juga diantaranya selain kalam, ya, dawuh-dawuh beliaunya, juga ada kitab Sulamut Taufik ala mahabbatillahi ila mahabbatillahi ala tahqiq, dikumpulkan. Lah, apakah ya Kang Mas Muhyiddin atau Habib dari Martapura, ya, itu salah dalam pengambilan referensinya? Sebenarnya ya salah, tapi tidak salah yang pertama. Karena ada kitabnya, yakni kitab Diwan Al-Imam Al-Haddad ini. Ya ini. Diwan itu ya tergantung peletakan kalimatnya. Siake kalam di mana posisinya. Kalau dewan ya kumpulan anggota orang-orang yang mewakili rakyatnya, itu dewan ya. Kalau ini diwan itu kumpulan dari perkataan yang mengandung sastra puisi atau qasidah atau syair-syair. Lah, Diwan Al-Imam Al-Haddad ini disandarkan kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Padahal saya tidak 100% percaya. Selalu begitu dan selalu begitu. Risalatul Mu'awanah, Nasoihud Diniyah, Rotib Al-Haddad, bahkan Syarhul Ainiyah itu nazom dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, semua serba Al-Haddad. Padahal klan Al-Haddad itu aslinya berasal dari pimpinan besar orang Yahudi di Israel sana. Al-Haddad, bukan Gigi Hadid, Al-Haddad. Tapi kalau Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini ya Ba'alawi, ya Ba'alawi. Tetapi sebenarnya beliau ini ya tidak sehebat yang dituliskan oleh anaknya, muridnya, murid-muridnya, pengikutnya, pengagumnya, tidak. Cuma dipoles, di branding, di setting ya, di framing ya, dipromosikan, disampaikan, propagandakan terus menerus, akhirnya jadi hebat ya. Bahkan sejajar dengan Tuhan. Saya itu malah kasihan sama aslinya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang buta pada usia 4 tahun itu saya kasihan kepada beliau, difitnah oleh anaknya, pengikutnya, muridnya, jamaahnya, sampai seluruh Ba'alawi yang ada difitnah. Padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Naudzubillah. Ya, termasuk diantaranya adalah tadi ya, qasidah ini. Dengan baca isinya, dan qasidah ini juga dicantumkan di dalam kitab Diwan Al-Imam Al-Haddad ini. Di halaman sudah kami sertakan juga, ya, yang bisa panjenengan pelajari bersama, ya, halaman 514 dan 513 kitab Diwan Al-Imam Al-Haddad. Jadi mulai dari Atfan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami nahnu jiranum bidal harami, sama sampai puluhan bait qasidah ini, sampai
Rabbi fanfa'na. Lagunya ya Rasulullah salamun alaik itu banyak, terserah. Kalau yang modern itu ya Rasulullah, ya Rasulullah salamun alaik. Ibu Roski Askia Putri, waalaikumsalam nggih Ibu Roski nggih. Ya Rafi'asya, itu yang modern. Tapi kalau yang agak kejawen ya, kenusantaraan itu sama seperti syair tanpa waton itu. Ya Rasulullah salamun alaik ahlu baitil mus Tuhurihum amanul ardi faddakiri syubbihu bil anjumi zuhuri mithla ma qad ja'a fi sunani, ya, dan seterusnya itu. Ngawiti ingsun nglalar syairan setelah Gus Dur meninggal, barulah syair tanpa waton ini muncul. Jenengan titeni, ketika nanti Habib Lutfi bin Yahya meninggal akan muncul sebuah kitab karya beliau yang ditulis mulai tahun 90 itu saya sudah megang. Tapi belum jadi. Kitab Nujum namanya, yang mensarai tentang ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lah maknai laqad ja'akum krontal prandul kok. Tapi karang kitab. Tapi nanti akan disempurnakan. Lalu disandarkan ya kepada beliaunya. Sama seperti syair tanpa waton ini bisa terkenal gara-gara suaranya mirip dengan Romo Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ngawiti ingsun kelalar syairan kelawan muji maring pangeran. Itu aja kok repot. Mirip Gus Dur, tapi bukan. Itu pengasuh Ponpes Ahlus Sofa wal Wafa, Gus Nidom atau Gus Nizam As-Sofa namanya, dari Sidoarjo itu. Nah, hal-hal seperti ini coba para pemirsa dan pendengar semua tanya, itu lagu syair tanpa waton itu siapa ya? Gus Dur. Pasti gitu, padahal salah, bukan. Bukan. Ya sama seperti ini. Lama-lama nanti qasidah ya Rasulullah bisa Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, karena ada kitabnya. Itu tadi kitab yang dikarang oleh seorang Habib atau Muhyiddin dari Marga Al-Munawwar ya, kalau Habib ya. Dari kalau Ustadz ya, Muhyiddin asli Martapura ya. Kitab tersebut yang menceritakan tentang karomahnya, sejarahnya Imam Ahmad Ar-Rifai, Thariqah Rifaiyah itu. Tapi kenapa belakrak sampai kemana-mana? Kitab Ijabatud Da'i fi ba'dil manaqibil Imami Ahmad Ar-Rifai, tentang sebagian manaqib Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, doa dan hizib beliau, dihimpun oleh Abu Ahmad, ya Bapak Ahmad Zainur Ridho. Jadi Ahmad Zainur Ridho itu anaknya Haji Munawar bin Ahmad Ghazali. Asbagallahu alaihim faidho ihsanihi aridwani amin. Ini orang Martapura. Beliau masih hidup. Kemarin itu menikahkan anaknya. Saya tahu. Salam untuk Kang Mas Abu Ahmad Zainur Ridho, Haji Munawar bin Ahmad Ghazali, revisi tarik ulang kitab karya panjenengan. Kalau tidak, panjenengan akan meninggalkan jejak dosa jariyah yang akan terus mengalir ila yaumil qiyamah. Tolong jenengan revisi dan umumkan kepada jamaah bahwa yang panjenengan cantumkan berdasarkan kitab Diwan Al-Imam Al-Haddad ini keliru. Ya. Karena aslinya
Syekh Abdurrahman Ad-Daibai itu lebih lahir duluan. Tahun 866 Hijriah. Masehinya 1460-an ya, dan wafatnya tahun 944 Hijriah. Lah, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini lahirnya 1044 Hijriah, wafatnya 1132 Hijriah, lebih tuaan Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Piye toki? Nah, ini namanya mau membodohi umat Islam ini. Dan anehnya, umat Islam di daerah Kalimantan Selatan sana tidak waspada. Berbahaya, berbahaya. Ya Rasulullah. Ini berbahaya. Kalau di Jawa ya syair tanpa waton itu. Ya, banyak orang yang tidak memiliki ya pertahanan kewaspadaan yang tinggi. Nah, seperti biasa, luar biasa mereka ini. Semuanya tuh kacau balau. Agama ini kacau balau kalau ada Ba'alawi ini. Jadi kaum Ba'alawi ini kalau dikasih panggung ya kacau balau. Sembarangan mereka itu ngomong sembarangan tuh. Ya tujuan memang menghancurkan Islam. Tujuan untuk menghancurkan Islam ya seperti itu. Ngomongnya nggak benar, menyalahi dengan aturan. Jadi sekali lagi berhati-hatilah dengan mereka ini. Yang perlu diingat itu jangan lihat orang itu pada zahirnya. Jangan lihat jubahnya, jangan lihat umurnya, jangan lihat sorbannya. Lihat kelakuan mereka, apa yang disampaikan oleh mereka selama ini, jejak digital mereka masih ada. Itu yang dilihat tuh. Macam-macam omongan mereka tuh. Doktrin sesat mereka itu luar biasa tuh. Anehnya tuh, ini kiai-kiai atau alim atau ulama-ulama kita ini masih diam. Itu sangat menyesatkan umat. Kalian jangan diam. Sebagai ulama atau orang alim jangan diam. Itu sesat. Yang sesat. Yang sesat. Itu yang seperti itu manusia yang baik. Jadi kalau nggak mau jadi kalau nggak mau memberantas sesat, ya jangan jadi ulama. Masa ulama orang yang sudah ngaji, sudah banyak ilmu, nggak paham sesat seperti itu? Coba lihat YouTube. Lihat YouTube, lihat video-video jejak digital mereka habaib tu. Kalau segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Apa yang tidak dibelokkan oleh mereka itu? Buku nikah dibilang ciptaan habaib. Lagu Indonesia dibilang ciptaan habaib. Indonesia ini merdeka gara-gara habaib. NU juga berdiri ada jasa habaib. Pahlawan-pahlawan juga diklaim habaib. Segi agama, luar biasa. Segi agama, doktrin sesat mereka itu. Lihatlah video-video jejak digital mereka itu. Masih ada di YouTube tu. Kalau segi ilmu nasab ya sudah jelas. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, mereka sudah final, bukan cucu Nabi mereka itu. Ubaidillah itu bukan anak Ahmad.
Ubaidillah itu yang nggak tahu orangnya ada atau enggak. Kalau dilihat itu asal dibuat nama itu, nama Ubaidillah, Alwi bin Ubaidillah, nama asal dibuat itu. Karena dilacak dari kitab-kitab yang semasa dengannya, orang itu nggak ada. Jadi secara ilmu, ya bukan cucu Nabi lah mereka itu. Nah, kalau dilihat dari ilmu DNA, ya jelas Yahudi. Kalau dilihat dari ilmu DNA, jelas Yahudi. Dilihat dari kesesatan mereka itu, kitab-kitab kesesatan mereka itu, kemungkinan besar Yahudi. Dari DNA jelas Yahudi. Sesat lagi. Coba kalau kalian yang punya ilmu agama, coba lihat jejak di kitab mereka itu, masih Islam atau kafir. Coba dilihat. Banyak dalil-dalilnya tu. Makanya jangan ketipu dengan orang-orang preman-preman modern ini. Jangan ketipu dengan preman-preman seperti ini. Udah hidup sejahtera, jangan jadi budak. Kok tolol banget sih kalian nih. Muhibin nih. Pingin jadi budak orang. Hidup merdeka enak. Hidup nggak ada orang yang atur. Mau sendiri. Ini jadi budak mereka itu. Aduh, pakai otak sesekali, pakai otak. Jadi budak. Setiap hari didawai duit kalian itu. Habis kosong duit kalian tu didawai oleh mereka. Mereka enak-enakan. Tidur-tiduran, beli mobil mewah seperti Bahar bin Demit itu. Sadar. Jangan jadi budak. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.